Mau pakai banyak movement tapi cuman punya tripod? No problemo, let's go! Selamat datang kembali di Kelar Kelas sama aku Ojos. Sebelum lanjut nih ya, aku mau ngingetin kalau kerabat mau belajar film dari akar-akarnya nih, bisa masuk ke kelas dasar bareng Bang Wan. Tapi di sini di Kelar Kelas, kerabat bakal ngobrol bareng aku. Kita bakal ngebahas pertanyaan apapun itu, pokoknya yang udah kerabat-kerabat semua request di kolom komentar, mau itu tutorial, tips and trick, pokoknya apapun itu deh yang udah kalian minta buat aku bahas. Kali ini aku mau nge-share hacks atau cheat nih ya, cara pakai tripod buat bikin aneka macem movement kamera. Karena kayak pernah gak sih kalian nonton film terus ngeliat kan gerakannya tuh kayak keren banget gitu, mulus banget, kameranya tuh gerak-gerak, goyang gitu, tapi tetap nggak aneh, tetap nggak pusing gitu loh nontonnya. Terus kalian jadi pengen bikin gerakan kayak gitu, tapi ternyata pas ngecek namanya pengen beli dan ternyata harganya mahal banget. Pengen explore movement kamera, tapi apa daya, modalnya cuma tripod. Nggak ada tapi-tapian. Di sini semua masalah bisa diakali. Kalian tetap bisa bikin gerakan kamera yang sat yang wus gitu, walaupun cuma pakai tripod. Singkatnya, tripod ini yang kita tahu kan cuma bisa buat ngebantu ngasilin gerakan kamera dalam satu poros aja. Gerakan yang cuma ke kanan, ke kiri, kebalik. Gerakan yang cuma ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi ternyata kita tuh juga bisa loh gunain tripod buat berbagai movement yang lain. Di sini aku bakal kasih contoh tiap hacksnya cuma pakai tripod travel yang fleksibel. Hacks pertama, tripod plus karet. Easy peasy lemon squeezy banget lah ya, bikin movement tilt panning mulus tanpa tremor. Caranya gampang banget. Pertama, siapin karet dulu yang kayak gini nih ya. Terus pakai karetnya buat narik pegangan tangan tripod, karena walaupun gerakan tangannya itu udah diusahain semulus mungkin, tapi biasanya suka patah-patah gitu loh. Nah, karet ini dipakai biar gerakannya bisa lebih mulus. Hacks kedua, tripod plus efek gravitasi. Efek gravitasi yang kita pakai di hacks ini itu buat bikin kamera kita otomatis tilt down sendiri tanpa tangan kita. Caranya adalah tinggal kita longgarin dikit putaran tilt dari tripodnya. Siapin tangan buat nahan kamera. Terus dorong pegangan tripodnya. Dorongnya ini ke atas dikit kalau mau tilt down, dan dorong ke bawah dikit kalau mau tilt up. Biarin kameranya jatuh dengan sendirinya. Putaran tilt yang longgar ditambah beban kamera bakal otomatis bikin kameranya tilt. Sama kayak tujuan hacks pertama, hacks ini dipakai biar movementnya mulus. Karena kalau tilt tapi dipegang langsung pakai tangan pasti bakal kelihatan gemeter. Nah, hacks ini hasilnya bakal beda tergantung sama tripodnya. Karena tiap tripod itu punya kualitas angle yang beda-beda yang bakal berpengaruh sama hasilnya. Hacks ketiga, ubah tripod jadi shoulder rig. Shoulder rig biasanya dipakai buat support handheld jadi lebih stabil. Kalau nggak ada shoulder rig, tenang aja. Ada 3 posisi tripod buat jadi shoulder rig yang bisa kamu coba. Posisi pertama, taruh salah satu kaki tripod di bahu dan kedua kaki lainnya jadi pegangan. Posisi kedua, lipat kaki tripod, jadiin satu. Taruh semua kaki tripod ini ke salah satu bahu. Terus tilt juga putarannya. Dengan cara ini, kameranya jadi punya tumpuan yang kokoh. Jadi, dengan cara ini bikin gambarnya lebih steady. Nggak terlalu goyang, terus lebih natural, dan lebih enak dilihat. Hacks yang keempat, itu ngubah tripod jadi steadicam. Wow. Kalau steadicam ini kan biasanya dipakai buat bikin movement follow object ya. Kita bisa bikin tripod kita jadi steadicam juga dengan 2 posisi yang boleh juga ini nih buat kalian coba. Posisi pertama, kalian bisa dorong bagian tengah tripod ke paling bawah. Terus pegang lehernya, tapi gantungin aja di tangan, jangan digenggam keras-keras. Biar tripod nyimbangin rangkaiannya sendiri. Posisi kedua, dengan cara yang sama, tapi puter tripod 180 derajat dengan posisi kaki tripod di atas dan kamera berada di bawah. Pegang dengan cara yang sama. Dengan cara ini, titik tumpuan bebannya akan jadi lebih seimbang dan menciptakan gambar yang lebih stabil dibandingin kalau kita ngandelin tangan sendiri. Catatan di hacks ini, waktu di post production, gambar hasilnya harus kalian puter 180 derajat dulu, biar gambarnya bisa dilihat secara normal lagi ya. Hacks kelima,
ubah tripod jadi slider atau dolly. Pengen track in atau track out tapi nggak punya dolly atau slider? Bisa banget kalian akalin di sini. Pertama, kita bisa taruh tripod di atas kain atau kursi yang ada rodanya atau troli. Nah, untuk mastiin tripodnya nggak jatuh, tambahin beban berat di tripod. Jadi tripodnya juga nggak bakal goyang. Terus tarik kain atau objek yang beroda tadi buat nyiptain gerakan dolly atau track yang lebih stabil. Cara ini nggak jauh beda hasilnya sama alat profesional. Dan lagi lebih mudah dan lebih murah kan? Cuma yang perlu diperhatiin ya, itu kondisi permukaan jalur dolly-nya atau tracknya itu loh yang kalian pakai. Karena diperluin permukaan yang solid, terus halus, biar hasilnya smooth juga kan. Juga perlu diperhatiin ya, bahan kain atau kualitas rodanya. Makin licin, makin smooth nge-tracknya. Hacks ke-6. Ubah tripod jadi jeep. Jeep ini biasanya dipakai buat movement dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, cara ini kencengin dulu kedua kaki tripod nih di belakang dan longgarin satu kaki di depan. Terus gerakin kamera ke depan atau ke belakang sesuai kebutuhan kalian. Gerakan ini mendekati gerakan yang dihasilkan kalau kita pakai jeep. Hacks ke-7. Ubah tripod jadi snorri cam. Waduh, bisa jadi snorri cam coba. Snorri cam biasanya itu dipakai buat nyiptain efek halusinasi. Posisi kameranya ada di depan wajah subjek dan nunjukin jelas ekspresi dari subjeknya. Caranya gampang banget buat ngubah tripod kamu jadi snorri cam. Pertama, buka dulu tripod kamu sesuai lebar badan. Terus tekan tripodnya ke samping badan. Terus putar kameranya ke arah wajah. Kalau mau maksimal, tripod dan kameranya harus dipegang sama subjeknya sendiri ya, biar safety dan nggak ribet juga. Gokil nggak sih? Gokil lah, satu tripod travel ini kita bisa pakai buat tilt, buat pen, buat track, buat dolly, buat jeep, buat handheld, buat steadicam, terus yang terakhir bisa buat snorri cam. Ada 7 movement yang bisa bikin hasil video kita makin sinematik, cantik, parah banget pokoknya. Tapi yang namanya hacks ya, yang namanya nge-cheat, ngelakuinnya pasti ada aja 1-2 keribetan yang bakal kita alamin. Tapi daripada kita maksain kemampuan diri, nggak ada salahnya loh buat sedikit kreatif ngelakuin hal-hal yang emang bisa diakalin kayak gini. Karena ketika syuting, kan yang penting adalah hasilnya, bukan gimana caranya. Anyway, udah ada yang terpecahkan belum masalah kalian? Atau udah ada yang mau langsung eksekusi nih? Bolehlah cerita-cerita sedikit setelah kalian tahu hacks dan cheat ini ya dari aku di kolom komentar. Apakah udah membantu banget atau malah mungkin terlalu easy atau malah kesulitan nih malahan dengan semua hacks yang aku kasih tadi. Oke, aku mau main tempat Bang Wan dulu nih. Dia kemarin ngajakin debat lagi katanya. Mau ngajak debat kamera HP versus kamera mirrorless. Ada-ada aja emang itu orang. Oke, bye.